Vlog and Education Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video tutorial. Kali ini saya tidak membuat video tutorial ya, tapi saya akan mereview UPS DC ya, yang fungsinya yaitu untuk bisa buat modem ya, bisa buat WiFi, bisa juga buat router begitu ya. Kebetulan salah satu hobi dari saya yaitu otak-atik elektronik ya. Kemarin membuat sebuah UPS ya, uji coba ya, dan sekarang sudah selesai. Nah, ini saya akan review ya, apa sih kegunaannya dan apa sih fungsi-fungsinya seperti itu ya, dan kelebihannya apa seperti itu ya. Dan nanti kalau ada yang mau pesen ya, bisa nanti di linknya ya di Shopee, saya buka tokonya, tapi sekali lagi pre-order ya, karena UPS ini bisa custom ya, disesuaikan dengan kapasitas atau voltase dari modem atau alat yang akan digunakan ya. Oke, sekarang kita lihat apa aja alatnya ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Mari kita lihat. Sebelum kita melanjutkan nonton videonya yang tentunya sangat menarik dan bermanfaat, jangan lupa like and subscribe ya channel Tata Firdaus atau TF Channel, dan juga jangan lupa klik lonceng, pilih all ya, agar Anda mendapatkan notifikasi setiap ada video baru dari channel saya. Oke, let's go, kita tonton videonya. Action. Oke ya, ini alat yang saya buat ya, UPS DC ya, untuk modem WiFi ya, ataupun benda-benda yang lain ya, yang yang menggunakan DC ya. Nah, kenapa saya buat produk ini ya, karena memang ini sangat dibutuhkan ketika kita mati lampu ya, sedang jaringan internet terputus ya, sehingga biasanya ketika mati lampu sudah gelap gulita ya, dan internet pun terputus ya, jadi galau seperti itu ya. Nah, untuk menghilangkan galau, alat ini saya ciptakan ya, saya rakit dan nanti bisa diperjualbelikan ya. Nah, cara kerjanya seperti apa ya? Jadi di sini ada tombol on off ya. Ini ada tombol on off untuk menghidupkan dan mematikan arus yang keluar dari sini. Jadi ini adalah arus output ya. Dan ini ada tombol on off. Ini adalah arus output ya. Nah, di sini ada power kalau menggunakan listrik ya, atau listrik langsung ya. Nah, terus di sini juga saya sediakan voltase ya dan ampere meter ya. Tujuannya untuk mengetahui berapa sih voltase yang ada di UPS ini ya, yang masih tersedia ya. Terus yang kedua di sini adalah mengetahui berapa ampere yang digunakan ya, dari beban yang akan kita pakai begitu ya. Nah, cara ngecek bebannya nanti kita bisa lihat ya, saya akan tunjukkan caranya ya. Nah, terus di belakang sini ya, di sini ada juga input ya. Jadi ini untuk ke adaptor DC biasa ya, atau dari listrik yang langsung masuk ke sini ya, tapi sudah arus DC bukan arus AC ya. Itu. Jadi ini bisa dicolokkan ya 24 jam ya, atau selama dipakai ya, modemnya dipakai nggak jadi masalah ya. Kenapa jadi masalah? Karena di sini di dalam komponen ini ya menggunakan modul BMS ya, yaitu baterai manajemen sistem ya, dimana si modul ini bisa mengecas baterai ya secara otomatis, dan nanti ketika baterainya penuh akan memutuskan secara otomatis ya, dan ketika dipakai nanti ada batas minimumnya ya. Total dari baterai ini kekuatannya adalah 12 volt ya, tapi nanti ada batasan yaitu 9,4 volt atau 9,3 volt ya. Dia sudah tidak bisa digunakan lagi atau akan memutuskan otomatis, akan mati seperti ini ya. Karena tujuannya apa? Baterai atau aki ya yang sifatnya dicas itu tidak boleh
habis sampai 100% untuk dicas kembali ya. Karena kalau habis 100% untuk dicas kembali, maka biasanya umur baterainya tidak akan lama ya. Oke, kira-kira itu penjelasan dari isi dari produk ini ya. Nah, cara pakainya bagaimana ya? Yang pertama di sini, ini anggap saja saya akan uji coba dengan menggunakan kipas angin ya, tidak menggunakan router modem karena kebetulan modemnya masih dipakai ya. Jadi saya males bongkar-bongkarnya ya. Ini anggap aja nanti untuk produk paket pembelian ini ya, satu buah UPS dan colokan outputnya ya. Nah, ini pun UPS nanti bisa ada rate-nya, ada yang pakai, kalau pengen lebih murah nggak usah pakai ampere meter ya gitu. Nanti adalah yang spek-speknya ya, tinggal disesuaikan sama kebutuhan ya dan budget kantong tentunya. Nah, ini adalah adaptor dari si baterai ini ya. Dan ini adalah kipasnya ya, dan kipasnya ini kita lihat ini agak silo ya. Nah, ini seperti ini. Ini kalau kena sinar agak silo nih ya. Nah ya seperti itu. Atau saya bacakan saja, ini kapasitasnya adalah tegangannya 12 volt ya, ampere 0,25 ampere ya, atau sekitar 3 watt ya. Oke, nah ini kita akan dicoba dengan kipas ini ya. Oke, yang pertama saya akan menyalakan kipas ini tanpa menggunakan UPS. Saya akan buka dulu ya. Oh sorry, ini kita buka. Ya, ini saya akan masukkan di sini ya. Kita lihat, perhatikan kipasnya. Dan ini saya akan colokkan ke listrik ya. Nah, ini listriknya kebetulan nggak kelihatan ya di kamera, nggak apa-apa. Yang penting kalau ada pergerakan berarti dia nyala. Nah ya, ini nyala dengan menggunakan, saya matikan. Ini ada tombol on off di sini ya, kipasnya. Nah, ini ya nyala. Ini menggunakan listrik langsung ya, trafo adaptor yang dicolokkan ke listrik langsung. Bagaimana ketika terjadi mati lampu ya? Kita akan coba cabut. Nah, dia akan mati ya, dia akan mati kipasnya karena memang tidak ada daya yang disuplai ke dalam kipas tersebut ya. Oke, sekarang kita masukkan lagi sini. Nah, ini nyala ya. Sekarang coba kita akan gunakan UPS yang sudah saya buat ya. Sekarang kita matikan dulu ya. Ini kita cabut. Anggap aja ini modem ya. Ini power modemnya ya. Ini dimasukkan ke belakang ya, di input. Di belakang di sini. Dimasukkan di input ya. Terus kabel yang tadi dari si paket UPS-nya ya dicolok di depan. Lihat, perhatikan ketika dicolok di sini dia nyala ya. Ini artinya proses dari listrik, ada setrum masuk dari listrik ya. Nah, ini kita masukkan sini ya. Nah, ini kita masukkan ke depan output ya. Nah, ini kita colokkan ke sini. Ini saya balikin aja dikit ya, nggak apa-apa, kipasnya terbalik. Oke ya. Nah, ini sudah ya posisinya bahwa si kipas ini melalui supply dari UPS ya. Nah, prosesnya ketika listrik nyala ya, maka dia dari listrik ini langsung jalan ke sini ya, jalan ke kipas atau ke router kalau menggunakan router atau modem atau WiFi ya. Tapi kalau misalkan ketika mati lampu ya, dia akan mengambil daya dari sini gitu ya. Jadi ketika lampu nyala, dia akan supply ke sini langsung dan mengecas si power supply-nya ya. Tapi kalau misalkan lampunya mati, dia akan mengambil dari sini ya, backupnya, backup dayanya. Oke, sekarang kita on kan ya. Nah, ini saya sudah on kan ya, tetapi kipas belum nyala karena memang di sini saya belum on kan ya di UPS-nya ya. Sekarang kita on kan UPS-nya. Nah, lihat ya, berjalan ya. Tegangannya di sini adalah 12 volt ya. Dan ampernya kita lihat di sini
sebesar 0,23 ampere ya. Sedangkan di sini yaitu 0,25. Jadi sebenarnya realnya dia pakai cuman 0,23 ampere ya. Nanti ampere ini akan berbeda-beda dengan sesuai beban yang digunakan ya. Misalkan modem atau router ya, misalkan ampernya lebih besar atau 1 ampere masih bisa di sini karena memang kapasitasnya masih sampai 20 ampere ya, kapasitas bebannya, tapi jangan dipakai maksimal juga seperti itu ya. Nah, sekarang ini kipas sudah menyala ya. Kipasnya sudah menyala dan ini 23 ampere ya. Dan ini masih 12 volt ya, 12,1 ya. Dan ini akan seiring terus berkurang ya, sampai dengan tadi saya sudah sebutkan BMS ya, BMS Battery Management System ya, membatasi bahwa ketika 9,3 volt ini akan ngedrop, dia akan mati ya, dia akan mati untuk melindungi si baterainya ya. Dan dia ketika mati listrik nyala lagi, dia akan nyetrum lagi ya. Sama ketika setrum pun sama, dia 12, sekian dia akan putus ya, tidak mengecas lagi ya gitu. Jadi sangat aman sekali ya menggunakan BMS ini ya. Nah, sekarang saya akan simulasikan bahwa ketika terjadi mati lampu ya. Nah, ini kabel tadi yang dari adaptor ya, saya akan cabut ya sebagai simulasi bahwa terjadi mati lampu ya. Saya cabut. Nah, ya ini saya udah cabut, tapi si kipas sama sekali nggak ada jeda ya untuk mati ya. Begitu juga kalau menggunakan untuk router atau modem ya. Nah, modem itu otomatis dia tidak akan ada restart atau apapun ya, karena ketika mati lampu dia tetap mendapatkan supply dari UPS ini ya, UPS DC ini. Nah ya, begitu cara kerjanya ya. Terus nanya berapa lama sih ya waktu backupnya ya. Nah, berapa lama waktu backup ya, itu tergantung beban dari si yang digunakan. Misalkan kipas ini ya, kemarin saya sudah uji coba ya menggunakan kipas ini di nonstop, ini sekitar 2 jam lebih ya. Nanti hasilnya akan saya tunjukkan di video ini ya. Terus materai bagaimana misalkan setelah 2 jam ya, kalau misalkan dia bebannya lebih kecil, mungkin waktunya akan lebih lama lagi ya. Terus saya pengen lebih lama lagi, tapi bebannya misalkan ternyata anggaplah misalkan dengan beban ini ya, ini kemarin 2 jam ya, tapi pengen tambah lagi ya durasinya ya, misalkan sampai 4 jam atau 5 jam ya dengan beban yang sama kipas ini ya. Nah, itu bisa saja, tapi nanti di custom lagi ya, yang tentunya harganya pun akan berbeda karena akan menambah baterai ya, menambah baterai yang bisa membackup ampernya. Kita akan naikkan kapasitas ampernya ya, karena kalau yang ini kapasitas ampere yang tersedia ya ketika arus full 12 volt ya, ini adalah 3400 dikali 4 ya, 3400 kali 4. Ntar saya hitung dulu ya, kalau nggak salah ini 3400 miliampere, 3400 miliampere ya, ini 3400 miliampere dikali dengan saya bikin 4 baterai ya. Kali 4 ya. Sorry. Bukan kali 4, kali 3 ya. Oh, lupa saya apakah 2000. Ya, anggap kali 3 ya. Ini kali 3 berarti di sini adalah sama dengan 10.200 miliampere atau dengan standar sebesar 10 ampere. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk mengukur bandingannya ya, kalau misalkan aki kecil itu ya untuk di motor biasanya cuma 7 ampere. Artinya ini pun lebih besar dari kapasitas aki motor ya, seperti itu. Oke ya, itulah cara menggunakan UPS DC ya untuk backup modem ya. Baik, terima kasih banyak ya. Jika ada yang mau bertanya ya atau masih kurang jelas, silahkan
tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat yang belum like and subscribe, ditunggu like and subscribe-nya. Oke, demikian tadi review dari produk UPS ya, buatan saya ya, rakitan saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi yang membutuhkan ya bisa beli di Shopee, linknya ada di bawah video ini ya. Nanti saya akan share, dan produk ini sekali lagi pre-order ya, tidak, karena saya tidak stok barang, jadi nanti bisa custom kesesuaiannya ya. Dan nanti saya akan juga sediakan varian-varian tipe-tipenya ya, dan harganya yang tentunya akan sesuai kualitasnya gitu ya. Misalkan ampernya yang harganya murah, misalkan ampernya berapa ya gitu, misalkan yang harganya mahal ampernya berapa. Ada juga yang pakai volt ampere ya, voltmeter dan ampere meter gitu ya. Jadi akan disesuaikan, tentunya bisa sesuai budget Anda. Oke, itu saja. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.